Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Anak-anak hebat, kali ini kita sudah sampai ke subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kalian apa manfaat globalisasi? Bagaimana globalisasi dapat terjadi? Anak-anak hebat, amatilah foto berikut ini. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat menteri negara-negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Manila, Filipina pada tanggal 17 November 2015. Bagaimana berita tentang pertemuan tingkat menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? Jawabannya apa ya? Iya benar, melalui televisi, internet, surat kabar, dan bisa juga melalui sosial media. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia? Manfaatnya, Indonesia lebih mudah mengadakan kerjasama berkat adanya kemajuan teknologi, terutama teknologi transportasi dan komunikasi. Anak-anak, perhatikan kembali foto berikut ini. Ini adalah foto sebagian dari kepala negara yang mengikuti forum APEC. Di antara kepala negara yang mengikuti adalah Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Amerika pada saat itu Barack Obama ya, kemudian Presiden Tiongkok, Presiden Rusia, dan lain-lain. Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya Indonesia tidak memihak kepada blok atau pihak manapun. Kemudian aktif artinya Indonesia aktif ikut menciptakan ketertiban dunia. Selain APEC atau Asia Pacific Economic Country, masih banyak kerjasama Indonesia dengan negara-negara yang lain. Kali ini Bu Guru akan membacakan sebuah teks eksplanasi. Kalian dengarkan baik-baik ya. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Paragraf pertama, bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta, seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN, kata Guru Besar Tetap Bidang Linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Mahsun MS, di Gelar Wicara Internasionalisasi Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta, Kamis. Paragraf 2, menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru. Sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya, jelas Mahsun. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia, Frans Magnus Suseno atau akrab disapa Romo Magnis, menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang, ujarnya. Paragraf 3. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya, mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah.
Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju. Tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Paragraf 1, pernyataan umum atau topik. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Kemudian, deret penjelas yang ada di paragraf 2, bahasa Indonesia mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang. Lanjut paragraf 3 yang berisi simpulan dan pesan atau pendapat pribadi dari penulis. Sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Anak-anak, berdasarkan bacaan tadi, salah satu dampak positif dari globalisasi adalah bahasa Indonesia menjadi makin dikenal di kawasan Asia Tenggara pada khususnya dan di dunia pada umumnya. Anak-anak hebat, salah satu dari dampak negatif globalisasi yaitu adanya pemborosan energi. Karena kemajuan teknologi itu membutuhkan banyak energi. Nah, kita harus menghemat energi. Penghematan energi atau kata lainnya konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Menghemat energi juga berarti tidak menggunakan energi listrik untuk suatu hal yang tidak berguna. Kampanye hemat energi gerakan potong 10% sudah dicanangkan sejak tahun 2015 silam. Apakah kalian sudah melaksanakan hemat energi? Berikut ini adalah cara menghemat energi listrik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meninggalkan peralatan elektronik dalam keadaan mati. Misalnya, saat mau keluar rumah, pastikan AC, lampu, kemudian televisi sudah dimatikan. Yang kedua, gunakan peralatan elektronik hemat energi. Misalnya, lampu LED atau LHE, lampu hemat energi. Yang ketiga, jika matahari terik, maka tidak perlu menggunakan pengering mesin cuci. Buat sirkulasi udara dan cahaya yang lebih baik di rumah, sehingga mengurangi penggunaan AC dan penggunaan lampu. Yang kelima, cabut steker dari stop kontak jika tidak digunakan. Contohnya adalah charger HP, kalau sudah selesai mengisi baterai sebaiknya dicabut. Kemudian kabel mesin cuci jika tidak digunakan maka stekernya dicabut saja. Yang keenam, gunakan AC dengan suhu 24-27 derajat Celcius. Anak-anak, Indonesia termasuk negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Sebenarnya apa sih dampak dari pemborosan energi? Dampaknya yang paling kita rasakan yaitu peningkatan suhu global atau global warming. Meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin, dan hilangnya gletser serta akibat-akibat lainnya. Gletser itu lapisan es yang ada di kutub ya. Jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Untuk mengetahui jenis lampu mana yang paling hemat, mari kita lakukan percobaan berikut ini. Kalian bisa membuat rangkaian listrik sendiri dengan alat dan bahan seperti berikut ini, atau kalian juga bisa melakukan percobaan ini dengan bantuan orang tua di rumah dengan hanya menggunakan 3 lampu saja, yaitu
1 buah lampu bohlam 5 watt, 1 buah lampu LED 5 watt, dan 1 buah lampu neon 5 watt. Semuanya wattnya harus sama ya. Kalian rangkai menjadi seperti gambar ini. Nah, pertama kalian pasang yang lampu bohlam, kalian amati terangnya. Kemudian kalian matikan lagi, pasang lagi yang lampu neon, kalian amati terangnya. Nah, yang ketiga, kalian pasang lampu LED. Nah, dari ketiga lampu tersebut, manakah yang paling terang? Yang paling terang itulah lampu yang paling hemat energi. Jika sudah selesai melakukan percobaan, kalian jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, lampu mana yang memiliki kualitas cahaya paling terang? Yang kedua, lampu mana yang paling hemat energi? Jelaskan. Setelah itu, kalian buat laporan kegiatan percobaan lampu hemat listrik seperti berikut ini. Nama percobaan adalah percobaan lampu hemat listrik. Yang kedua, tujuan percobaan untuk mengetahui lampu mana yang paling hemat energi, alat dan bahan, seperti yang tadi disebutkan di awal ya. Kemudian langkah kerjanya kalian tuliskan. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Nah, pada kesimpulan kalian sebutkan lampu mana yang paling terang, lampu mana yang paling hemat energi. Nah, anak-anak, bagaimana dengan dirimu? Apakah kamu telah melakukan kebiasaan hidup hemat listrik? Mari bersama-sama lebih menghemat listrik lagi. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.